Belchen Tunnel ini adalah salah satu terowongan di bagian utara Swiss yang mulai beroperasi sejak tahun 1966 dengan panjang 3.180 km menghubungkan wilayah Basel ke Chiasso. Cerita seram Belchen Tunnel ini beredar di tahun 1981 karena adanya laporan tentang penampakan wanita parubaya bermuka pucat berpakaian putih yang ikut menumpang di salah satu mobil yang sedang lewat terowongan ini. Saat itu pengendara mobil tersebut adalah dua orang wanita. Pas si dua wanita ini ngeliat lagi ke belakang, nah wanita tuanya itu udah ngilang. Penampakan ini dikenal dengan nama hantu Belchen atau Belchengespen berdasarkan bahasa daerah sana. Agak susah sih ya penyebutannya, tapi berharap betul. Sebetulnya laporan pertama untuk hantu Belchen ini adalah pada Juni 1980 mengenai seorang pengendara laki-laki yang dijemput namun akhirnya menghilang sebelum sampai ke tujuan. Gak cuma itu, hantu Belchen ini juga sering muncul tiba-tiba di depan orang-orang yang melalui terowongan tersebut secara mendadak, yang menyebabkan para pengemudi kaget dan akhirnya mengalami kecelakaan. Ya, kalau bilang-bilang dulu mah janjian ya namanya. Nah, ini tuh kejadiannya di antara rentang waktu tahun 1980 sampai 1983. Itu banyak sekali laporan yang masuk ke kepolisian mengenai penampakan-penampakan di Belchen Tunnel ini. Nah, semoga sekarang mah hantunya udah capek ya, jadi nggak ada lagi gitu. Next. Harecastle Tunnel adalah terowongan kanal di Trent dan Mersey Canal di Staffordshire antara Kidsgrove dan Tunstall. Terowongan ini pernah menjadi salah satu terowongan terpanjang di negaranya. Tujuan dibangunnya terowongan ini adalah untuk mengangkut batu bara ke Kiln di Staffordshire Fortress. Kanal ini ada di bawah Bukit Harecastle setinggi 195 meter dekat Golden Hill, distrik tertinggi di Stoke-on-Trent. Harecastle Tunnel ini adalah nama untuk dua terowongan yang terpisah tetapi tetap berhubungan, yang dibangun dengan jarak hampir 50 tahun antara terowongan pertama ke terowongan kedua. Terowongan pertama dirancang oleh insinyur kanal bernama James Brindley. Konstruksi dimulai pada tahun 1770, selesai di tahun 1777. Terowongan Brindley ini panjangnya 2.630 meter. Tapi pada tahun 1914, terowongan Brindley ditutup secara permanen setelah runtuh sebagian. Dan terowongan kedua dirancang oleh Thomas Telford, mulai dibangun pada tahun 1824. Dengan kemajuan teknik sipil, terowongan yang lebih besar ini selesai dalam waktu 3 tahun, yaitu di tahun 1827. Dengan panjang terowongan 2.676 meter, yang sangat mempersingkat waktu perjalanan saat itu. Nah, saat ini hanya terowongan Telford saja yang masih digunakan untuk mengangkut barang dengan perahu. Nah, cerita serem dari Harecastle Tunnel ini tentang seorang wanita pada abad ke-19 yang melakukan perjalanan ke London untuk bertemu dengan suaminya yang kerja di sana. Dan dia menerima tumpangan dari 4 pria dengan tongkang atau perahu kecil. Kejadian lengkapnya seperti apa sampai saat ini belum diketahui, tapi wanita ini tidak pernah sampai untuk bertemu dengan suaminya di London. Polisi juga mencurigai, terus udah ngegeledah kapal yang dinaikin sama 4 orang pria tersebut, dan nyoba untuk nyusurin terowongan untuk nyari jasad si perempuan ini. Nah, setengah jalan terowongan, polisi ini nemuin penemuan yang mengerikan, yaitu tubuh seorang wanita yang tidak memiliki kepala atau kondisinya yang sudah terpenggal. Dan bagian kepala tersebut sampai saat ini nggak pernah ditemuin. Sejak kejadian inilah penampakan wanita tanpa kepala, terus jeritan mengerikan, ataupun penemuan darah kental sering diketemuin dan mengganggu para pengguna terowongan Harecastle. Dan penampakan ini juga dihubungkan dengan Bogart,
Bogart di sana tuh dalam istilah bahasa Inggris kuno adalah roh jahat seperti goblin. Selain itu, beberapa perahu yang memasuki terowongan Harecastle untuk mengangkut barang dilaporkan hilang di dalam area terowongan. Gak tahu tuh kemana. Mungkin kayaknya mereka hangout bareng juga di dalam. Nope. Nah, karena itu banyak juga tukang perahu yang sengaja memilih jalur air memutar untuk menghindari terowongan Harecastle ini. Untuk teman-teman yang tinggal di Inggris, ada yang pernah kesini belum? Next. Hawkins and Ledge 8 atau disingkat HO8. Hawkins and Ledge 8 atau disingkat HO8 terletak di St. Lawrence, Jersey. Wilayah ini sendiri merupakan bagian dari wilayah persemakmuran Inggris yang berada di Kepulauan Channel, tepatnya di Selat Inggris yang berbatasan langsung dengan lepas pantai Normandia, Prancis. HO ini tuh salah satu pintu masuk benteng pertahanan milik pasukan Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler, dinamai Tembok Atlantik. HO8 ini adalah salah satu dari 25 pintu masuk lainnya. Pusing-pusing dah, banyak amat tuh pintunya. Pada saat masa kepemimpinan Hitler, HO8 ini difungsikan sebagai kompleks rumah sakit, perangkap, benteng pertahanan, dan pusat logistik, serta dilengkapi sistem pengaturan suhu yang canggih. Dikenal dengan nama Rumah Sakit Bawah Tanah Jerman dan Terowongan Perang Jersey. Terowongan-terowongan ini memiliki panjang mencapai puluhan kilometer, mulai dibangun pada tahun 1941 sampai 1945. Tapi pembangunan terowongan ini tidak selesai, dikarenakan Jerman mengalami kekalahan telak pada Perang Dunia. HO8 dibom hingga bagian dalam terowongannya rusak parah dan memakan banyak korban jiwa. Kemudian bagian terowongan yang rusak itu ditutup oleh beton. Dan sekarang HO8 dijadikan situs bersejarah sebagai museum untuk mengenang sejarah peperangan. Tempat ini tuh banyak dikunjungi sama turis-turis setiap tahunnya. Tapi menurut paranormal investigators, selain terkenal karena nilai sejarahnya, HO8 juga banyak dikunjungi karena cerita mengenai banyaknya hantu yang ada di tunnel tersebut. Banyak orang atau pengunjung mengaku mendengar suara-suara aneh dari dalam terowongan dan penampakan potongan-potongan anggota tubuh yang tercerai-berai. Ya elah, bukan yang itu. Teman-teman udah ada yang pernah datang ke sini belum? Atau mungkin jogging di sana? Next. The Screaming Tunnel, Amerika Serikat. Screaming Tunnel adalah terowongan batu kapur kecil yang berada di bawah jalur Grand Trunk Railway, sekarang bernama Canadian National Railways, yang terletak di sudut barat laut air terjun Niagara, Ontario, Kanada. Screaming Tunnel ini sebenarnya dibangun sebagai drainase untuk mengeluarkan air dari lahan pertanian. Selain itu, digunakan sama para petani untuk mengangkut barang dan hewan. Terowongan ini tuh dibangun pada awal tahun 1800-an dengan tinggi 4,9 meter dan panjang 38 meter. Cerita urban legend lokal tentang Screaming Tunnel ini tuh ada beberapa versi. Nah, versi tersebut salah satunya ini mengenai hantu seorang gadis muda dengan pakaian yang terbakar mencoba melarikan diri atau menyelamatkan diri dari gedung pertanian yang sedang terbakar, namun sesampainya di terowongan itu tuh dia keburu meninggal. Terus cerita lain tentang gadis yang dibakar oleh ayahnya yang marah karena kehilangan hak asuh anak-anaknya setelah perceraian. Dan ada versi lain juga yang menceritakan tentang seorang gadis muda yang diperkosa di terowongan tersebut, lalu tubuhnya dibakar untuk menghilangkan bukti kejahatan. Tapi kesimpulan semua versi cerita dari legenda ini berakhir dengan jeritan gadis itu yang ada di terowongan saat dia terbakar sampai mati. Sejumlah orang mengaku pernah mendengar teriakan misterius dari dalam terowongan di malam hari.
Mitos yang beredar di kalangan penduduk setempat itu adalah kalau seseorang menyalakan korek api di dalam terowongan tersebut pada malam hari, api tersebut akan langsung padam, dan orang tersebut akan mendengar jeritan memilukan, jeritan seorang wanita dari dalam terowongan. Nah, Screaming Tunnel ini walaupun memiliki cerita seram, tapi banyak orang yang penasaran untuk melihat juga mengunjungi tempat tersebut, terutama pecinta misteri dan kisah paranormal. Yuk kita kesana yuk besok. Berangkat. PSBB deh. Next. Meriton Tunnel atau Grand Trunk Railway Tunnel. Ini tuh dekat dengan Screaming Tunnel yang tadi. Nah, terowongan Meriton ini tuh dibangun menggunakan batu kapur Queenston dan memiliki panjang total 713 kaki. Dibangun pada tahun 1876 untuk menyeberangi kanal baru yang terletak tepat di atasnya. Terowongan ini terletak di antara Locks 18 dan 19 dari bekas kanal Welland ketiga di Thorold, Ontario, Kanada. Terowongan ini digunakan hingga tahun 1915. Setelah itu, terowongan hanya digunakan sesekali oleh para petani untuk mengangkut ternak atau sebagai jalur yang aman dari cuaca. Beberapa kecelakaan fatal terjadi selama pembangunan dan penggunaan terowongan, juga jalur kereta api yang melewatinya. Salah satu kecelakaan terjadi pada tahun 1875. Seorang anak berusia 14 tahun meninggal karena tertimpa batu besar. Dan kejadian paling mengenaskan terjadi pada tanggal 3 Januari 1903, jam 7.03 pagi tepatnya. Mesin lokomotif uap nomor 4 dan nomor 975 bertabrakan sekitar sepertiga mil dari pintu masuk barat terowongan. Kereta bergerak dengan kecepatan sekitar 22 mil per jam ketika mereka bertabrakan. Dan kedua masinis yaitu Charles Harding dari mesin nomor 4 dan Abraham Bissell dari mesin nomor 975 tewas akibat cedera serius di tempat. Namun secara total ada 107 orang tewas selama pembangunan terowongan dan kanal di sekitarnya. Nah, setelah kejadian tersebut, hantu dari kedua masinis ini tuh sering menampakkan diri, menyerupai kabut berwarna biru di terowongan Meriton. Dan tempat tersebut jadi tempat paling berhantu populer di Kanada, dikenal dengan nama Blue Ghost Tunnel atau terowongan hantu biru, dan sempat masuk dalam program TV Creepy Kanada. Sejak saat itu tempat ini tuh dibanjirin ribuan pengunjung setiap tahunnya. Tapi dikarenakan kondisi struktur terowongan yang sudah nggak kokoh dan ngebahayain pengunjung juga dikhawatirkan runtuh, maka pihak berwenang terpaksa menutup terowongan tersebut dengan batu bata secara permanen. Next. Terowongan Kiyotaki. Terowongan Kiyotaki ini dibangun pada tahun 1927 dan selesai di tahun 1928. Hanya memiliki satu jalur dengan panjang 444 meter, menghubungkan Arashiyama Utara ke kota Saga Kiyotaki. Terowongan ini menjadi salah satu tempat terseram dan misterius di Jepang, dikarenakan adanya histori pembangunan dan banyak cerita lainnya. Dipercaya panjang terowongan dengan angka 4 itu melambangkan ketidakberuntungan dalam budaya Jepang. Dan sayangnya pembangunan terowongan ini ternyata dilakukan oleh para budak yang dipaksa dan disiksa untuk membangun tanpa diberi upah ataupun makanan yang layak. Jadi banyak yang meninggal dan banyak juga di antara mereka yang dieksekusi di sekitar tempat ini. Selain itu, korban-korban kecelakaan kereta yang lokasinya berada dekat dengan Kiyotaki Tunnel. Juga ada cerita tentang tempat ini yang dijadikan sebagai tempat bunuh diri, dikarenakan tempatnya yang sangat sepi dan jauh dari keramaian. Cerita yang terkenal mengenai bunuh diri adalah seorang wanita yang melompat dari atas terowongan ke jalan tepat dekat jalan masuk terowongan Kiyotaki ini. Nah, dikarenakan banyaknya kejadian yang kelam itu membuat terowongan Kiyotaki jadi salah satu tempat paling berhantu di Jepang.
Banyak pengendara yang melaporkan penampakan wanita berbaju putih yang tiba-tiba meloncat ke mobil mereka di malam hari. Serem. Terus terdengar suara-suara jeritan. Terus ada pula yang ngerasain mual, pusing, stres, sakit kepala pada saat melalui terowongan Kiyotaki ini. Selain itu, lampu lalu lintas di sini terkadang berubah mendadak dari merah ke hijau, sehingga menyebabkan terjadinya banyak kecelakaan. Dan jika kalian melihat penampakan di kaca spion pada saat mengendari mobil di terowongan ini, maka pengendara akan dipastikan mengalami nasib yang sangat buruk. Nah, beberapa pengendara juga yang berkendara malam hari dan berniat melalui terowongan ini, namun melihat terowongan dalam kondisi yang sangat gelap dan menyeramkan, sebaiknya mengurungkan niat dan mencari jalan lain. Kira-kira kalian berani gak lewat sini? Kalau aku mah berani dong. Next. Udah abis ya. Lupa. Gimana teman-teman? Semoga menambah cerita mengenai terowongan yang belum kamu ketahui. Tapi jika ada yang pernah mengunjungi terowongan yang aku ceritakan tadi, please share cerita kamu juga ya, karena aku pengen tahu juga versi kalian. Aku tunggu. Sekarang aku pamit. Keep safe and healthy teman-teman. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye.